Halo teman-teman, aku Bribtu Cinta Larasati. Aku seorang polwan tapi aku memilih langkah hidup yang berbeda. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel Langkah Terlarang. Semoga yang sudah subscribe dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang belum yuk subscribe. Inilah kisahku. Selamat menonton. Jakarta pukul 6 pagi. Matahari baru saja menyusup di balik kabut polusi kota. Jalanan masih lengang, tapi aroma gorengan dari gerobak kaki lima sudah mulai mengisi udara. Di salah satu sudut pasar tradisional di bilangan Jakarta Timur, Bribtu Cinta Larasati sedang melakukan patroli rutin. Seragam dinasnya rapi, wajahnya serius, dan langkahnya mantap. Tapi ada tatapan kosong yang selalu mengintip dari balik matanya yang tegas. Cinta sedang tak fokus. Sudah seminggu ini pikirannya kacau. Kompol Indra, atasannya yang karismatik tapi suka memaksa, mulai mendekatinya secara pribadi. Alih-alih merasa tersanjung, Cinta justru merasa muak. Ia tidak ingin perasaannya dijadikan ajang kekuasaan. Saat sedang memeriksa kios-kios yang tutup setengah, tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Tolong! Ada nenek pingsan!" Refleks, Cinta lari ke arah suara. Di samping kontainer sampah besar yang baunya menyengat, terlihat seorang pemuda lusuh sedang memapah seorang nenek tua. Tangannya kotor, wajahnya penuh peluh. Tapi sorot matanya tenang. Ia memanggil-manggil warga agar memberi ruang. "Ambil air. Cepat!" seru pria itu. Cinta sigap membantu. Ia menepuk-nepuk pipi si nenek pelan, sementara pria lusuh itu mengipasi dengan selembar koran bekas. Tak lama kemudian, si nenek siuman, lalu dibawa ke warung terdekat untuk beristirahat. Cinta menghela napas lega dan berbalik menatap pemuda yang tadi membantu. "Terima kasih ya." Siapa namamu?" tanya Cinta sambil memandang pria itu dari atas ke bawah. Pemuda itu tersenyum ramah. "Bayu, Mbak. Saya pemulung biasa." Cinta agak tercengang. Wajah Bayu memang dekil, tapi caranya bicara sopan dan berwibawa, seolah bukan orang biasa. Tangannya kotor karena sampah, tapi gerak-geriknya seperti pernah menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekadar mengais botol bekas. "Kamu belajar P3K di mana?" tanya Cinta heran. Bayu tertawa kecil. "Dulu pernah kursus, Mbak. Waktu masih hidup yang berbedalah." Jawaban itu menggantung. Cinta merasa penasaran, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin terlihat terlalu tertarik pada pria yang bahkan belum dikenalnya lebih dari 5 menit. Setelah mengisi laporan singkat, Cinta pamit. Tapi saat berjalan menjauh, dia menoleh sebentar. Bayu sedang duduk di pinggir jalan, membuka buku lusuh dari dalam karungnya. "Membaca?" Seorang pemulung membaca buku? Cinta tersenyum kecil. Ada yang aneh tapi menarik dari pria itu. Dan sejak pagi itu, hidupnya berubah sedikit demi sedikit. Sudah 3 hari sejak pertemuan itu. Tapi wajah Bayu dan senyum ringannya masih mengendap di benak Cinta. Setiap kali ia berkendara melewati pasar itu, matanya otomatis menoleh ke arah kontainer sampah di pojokan. Seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang. "Gue kenapa, sih?" gumamnya sambil melirik ke kaca spion. Ia bahkan jadi lebih rajin mengambil rute patroli ke arah pasar yang sama. Alasannya selalu dibuat-buat. Laporan premanisme lah, antisipasi pencopetan lah. Padahal, hatinya hanya ingin melihat lagi pria itu. Dan pagi itu, di bawah langit mendung, ia menemukannya. Bayu sedang duduk bersila di bawah tenda biru robek milik seorang pedagang tua. Di pangkuannya, sebuah buku tebal, To Kill a Mockingbird. Cinta nyaris ternganga. "Buku itu berat loh," ucap Cinta tiba-tiba, mendekat sambil menahan senyum. Bayu mendongak, lalu tersenyum seperti tak kaget sama sekali. "Kalau berat, saya angkat pelan-pelan, Mbak." Cinta tertawa kecil. "Kamu suka baca?" Bayu mengangguk. "Sampah kadang menyimpan banyak hal menarik, Mbak. Buku, majalah, bahkan surat cinta yang gak pernah dikirim." Ada keheningan sejenak. Cinta duduk di sampingnya, lupa kalau dia masih berseragam lengkap. Mereka bicara panjang, mulai dari buku favorit sampai masa kecil masing-masing. Bayu bercerita tentang ayahnya yang dulu guru honorer,
dan ibunya yang hobi menulis puisi. Cinta pun akhirnya membuka sedikit kisahnya tentang ibunya yang meninggal saat ia masih di Akpol, dan ayahnya yang menikah lagi dengan perempuan muda. Mungkin itu kenapa aku nggak percaya sama laki-laki. Lirih Cinta. Bayu tak berkata apa-apa. Tapi tatapan matanya seperti bicara, aku mendengarkan. Dan dari hari itu, mereka makin sering bertemu. Kadang Bayu membawakan gorengan untuk Cinta. Kadang Cinta memberinya roti isi yang tak habis dari kantornya. Obrolan mereka ringan, tapi rasanya seperti rumah. Namun, diam-diam, seseorang memperhatikan semua itu. Kompol Indra. Di ruang kerjanya yang dingin, ia memandangi layar CCTV hasil pantauan pasar. Matanya tajam menatap sosok Bribtu Cinta yang duduk di dekat tumpukan sampah, tertawa dengan seorang pria lusuh yang belum dikenalnya. Jadi ini alasan kamu nolak makan malam sama aku, Cinta? Gumamnya pelan. Ia menutup layar, lalu mengetik pesan pendek di ponselnya. Besok saya mau bicara empat mata. Di kantor. Jangan cari alasan. Cinta menerima pesan itu malam harinya. Ia menatap layar ponsel sambil menggigit bibir. Hatinya tak tenang. Ia tahu, badai akan datang. Dan Bayu? Ia hanya tersenyum saat Cinta menceritakannya. Kalau kamu harus jauh sebentar, aku ngerti. Tapi kamu harus tetap jadi kamu. Jangan berubah demi orang yang gak ngerti siapa kamu sebenarnya. Cinta terdiam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dicintai, tanpa syarat. Pagi itu kantor Polres Jakarta Timur terasa lebih dingin dari biasanya. Cinta melangkah masuk ruang Kompol Indra dengan hati was-was. Indra duduk di balik meja besar dengan map tebal di hadapannya. Senyumnya kaku. Duduk, Cinta. Tanpa banyak basa-basi, Indra membuka map. Ia menunjukkan beberapa lembar foto. Cinta duduk bersama Bayu di pasar. Cinta tertawa sambil membagi roti. Bahkan saat Bayu menyerahkan bunga liar dari tumpukan sampah. Aku kecewa, ujar Indra pelan, tapi nadanya tajam. Kamu polwan. Gengsi institusi kita itu bukan main. Dan kamu dekat-dekat sama pemulung. Cinta mengepal tangan di bawah meja. Dia orang baik, Pak. Saya tahu dia bukan preman, bukan kriminal. Bukan soal itu, bentak Indra. Ini soal citra. Apa kata media kalau tahu polwan kita pacaran sama pemulung? Mau kamu dipindah ke perbatasan Kalimantan? Aku bisa atur itu. Cinta tercekat. Ancaman itu nyata. Tapi hatinya juga tak bisa disangkal. Apa saya harus jatuh cinta sama orang kaya biar layak dicintai? Balas Cinta, menatap Indra tajam. Indra tak menjawab. Ia hanya berdiri, mendekat, dan menyentuh pundak Cinta perlahan. Aku bisa bahagiain kamu. Aku serius. Cinta berdiri dan mundur. Kalau bahagia itu harus menginjak orang lain, saya pilih sengsara. Ia keluar dari ruangan itu dengan napas berat. Ia tahu satu hal. Karirnya mungkin tak panjang, tapi hatinya tak bisa dijual. Beberapa hari kemudian, Cinta menghilang. Ia keluar dari grup kantor, mematikan ponsel dinas, dan tak terlihat di pos-pos biasa. Rekan-rekan kepolisian bingung. Kompol Indra mengamuk. Tapi yang mereka tak tahu, Cinta hanya pergi sejauh satu dunia yang berbeda, ke dunia Bayu. Pagi yang gerimis di salah satu gang sempit di belakang stasiun Jatinegara, terdengar suara azan dari musala kecil yang catnya mulai terkelupas. Di sana, hanya ada 5 orang yang hadir. Seorang ustaz tua, 2 saksi, Bayu dengan baju koko lusuh, dan Cinta dalam kebaya sederhana berwarna putih gading. Mereka menikah. Tanpa pesta, tanpa tepuk tangan, tanpa kamera. Hanya ada isak pelan dari Cinta saat Bayu mengucapkan ijab kabul. Aku nggak bisa janji kasih hidup mewah. Bisik Bayu malam itu di dalam kontrakan mungil mereka. Tapi aku janji nggak akan pergi. Cinta memeluknya. Aku cuma butuh kamu, bukan yang lain. Dan malam itu, di bawah atap bocor dan suara tikus di dapur, mereka tertawa. Tawa bahagia yang belum pernah dirasakan Cinta sepanjang hidupnya. Minggu keempat setelah pernikahan, Bayu mendadak demam tinggi. Cinta panik dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia hanya bisa membawa Bayu ke RSUD karena keterbatasan biaya. Tapi begitu dokter melihat data pasien, ia mematung. Nama lengkap suami Anda siapa, Bu? Tanya sang dokter serius.
Bayu Wicaksono. Dokter memandang layar komputer. Ini pasien VIP. Riwayat kesehatan lengkap. Tapi aneh, dia menghilang dari sistem sejak 3 tahun lalu. Anda tahu siapa suami Anda sebenarnya? Cinta bingung. Setelah dicek ulang dan dikonfirmasi dengan Arsip Nasional, semuanya terungkap. Bayu Wicaksono adalah Dr. Bayu Wicaksono, lulusan terbaik kedokteran Universitas Leiden, Belanda. Ia pernah menjadi dokter muda di Eropa, bahkan mewarisi perusahaan farmasi besar milik orang tuanya. Tapi setelah kecelakaan pesawat yang menewaskan ayah, ibu, dan adik perempuannya, Bayu hilang. Ia tak muncul di media, tak pernah menyentuh warisan, dan memilih hidup sebagai pemulung. Aku trauma, Cin. Hidupku runtuh. Aku kehilangan semua orang yang aku sayangi sekaligus. Ujar Bayu sambil menatap langit-langit rumah sakit. Tapi ketemu kamu yang buat aku berani pulang. Cinta menangis. Bukan karena kaget, tapi karena merasa dicintai tanpa syarat. Selama ini ia mengira dialah yang menyelamatkan Bayu dari jalanan. Padahal, Bayulah yang menyelamatkan hatinya dari dunia yang penuh kepalsuan. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bayu kembali membuka klinik gratis untuk warga miskin. Cinta memilih pensiun dini dari kepolisian dan membantu Bayu di klinik. Mereka hidup sederhana. Tapi setiap kali ada anak kecil lewat dengan luka di lutut atau nenek tua butuh obat gratis, mereka tahu satu hal. Cinta yang tulus tak pernah butuh pangkat, seragam, atau uang. Cinta hanya butuh dua hati yang memilih saling tinggal.